masuk ke ruang konveksi sebagai pelayan jasa, maka berfokus pada kualitas produksi, fokus terhadap brand, maka dia harus piawai serta merta fokus pada pelayanan selera desain. Oke geng, selamat malam menuju pagi. Saya sedang berada di kediamannya Om Pedi. Beliau adalah founder Coworking Project yang dulunya beliau memiliki brand produk kearifan lokal dengan tema Tata Rusingan. Siapakah beliau? Nanti kita tanya. Nah, ini ruangannya nih. Dulu ini konveksi, sekarang jadi kafe. Oh, pokoknya luar biasa banget. Om Pedi, Om Pedi, Om Pedi, Om Pedi. Oh, ternyata udah ada ini. Nanti kita tanya dan kita kuras lebih detail tentang perjalanan Dasi Putih. Ampun DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedi Sumantri. Kesempatan malam ini saya sedang berbincang, ditanya dan sharing bareng Bang Hari terkait konveksi yang memantik nostalgia saya untuk membincang perjalanan di Dasi Putih Clothing yang beralamat di Jalan Gerakan Koperasi Giri Asih nomor 36. Harus masuk ke atmosfer pertanyaan agar mengerti apa yang akan kita bincang malam ini. Nah, masuk ke atmosfer pertanyaan yang dilontarkan dari Bang Hari itu terkait konveksi, perjalanan konveksi dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya Fedi Sumantri juga menjadi bagian yang pernah melakukan aktivitas konveksi. Nah, tapi secara kronologi sebetulnya jauh dulu membincang konveksi itu keberminatan saya terlebih dahulu adalah terhadap desain dan grafis. Ya. Nah, kemudian dari background itulah bahwa kemudian akhirnya butuh media ruang aplikasi. 2002 itu kemudian berkenalan dengan desain grafis, ketemulah aplikasi Corel, Photoshop, bahkan Macromedia Flash dulu sebelum diakuisisi sama Adobe. Nah, kemudian belajar tuh desain grafis, juga dengan latar belakang sebelumnya adalah keberminatan membaca komik. Bagaimana kemudian masa kanak-kanak diisi oleh Tiger Wong, diisi oleh Tapak Sakti, diisi oleh kemudian buklet kecilnya itu Kung Fu Boy, Chinmi, dan Kenji Go. Nah, fenomena anime itu juga mewarnai dunia remaja generasi 80-90-an. Yang kemudian tiba-tiba di era sekarang kita lebih akrab mengenalnya sebagai manga. Dari background itu kemudian masuk ke dunia kerja, meskipun tadi saya bilang latar belakang pendidikan arsitektur, tetapi keberminatan karena tadi ada bersentuhan dengan dunia animasi. Kemudian di tengah perjalanan pun ketemu dengan desain grafis, itu yang kemudian menjadi catatan bahwa begitu masuk ke dunia kerja tidak di dunia arsitektur, malah masuk di dunia konten digital. Dulu PT Iguana bersama teman-teman dari Majalengka juga banyak, ada Cio SMA Negeri 1, kemudian Teguh Bego, itu diisi oleh orang-orang kreator yang dari Majalengka yang kemudian eksis di Jakarta waktu itu.
konten digital itu yang kemudian saya masuk di posisi di posisi bidang ilustrator. Nah, tugas dan tupoksi saya di dunia kerja itu sebagai coloring. Kemudian akhirnya saya mewarnai Snoopy, Popeye. Kemudian kalau di DC-nya itu tokoh-tokoh superhero. Itu yang sebut saja perusahaan penyedia konten digital itu kemudian melakukan kontrak kerja dengan provider besar di Indonesia. Nah, itu dari situ kemudian dengan background bersentuhan dengan desain, grafis dan lain sebagainya, kemudian masuk ke konten digital. Itu kemudian selepas kerja ada waktu senggang, waktu luang, itu kemudian menjadi angan-angan bahwa awalnya mencari alternatif media aktualisasi, media aplikasi dari desain itu. Muncullah dulu 2012 fenomena booming bagaimana kota Bandung menjadi kota kreatif di bidang desain t-shirt dan fashion, yang tentunya juga tidak serta-merta 2012 itu juga ada perjalanan sebelumnya bagaimana kemudian tumbuhnya komunitas-komunitas musik di Bandung, komunitas indie, komunitas musik punk, yang kemudian menjadi kelompok-kelompok dengan karakter, style, gaya, desainnya masing-masing, lalu kemudian juga dengan kebutuhan yang sama adalah ruang aplikasi dari desain itu, dan tentunya jauh ke depannya menjadi ruang aktualisasi identitas berbagai kelompok komunitas. Itu yang kemudian mulai merembes ke berbagai wilayah sekitarnya termasuk Majalengka, mulai sadar fashion, sadar kostum, sadar identitas, yang terjadilah proses duplikasi. Bagaimana 2012 itu sudah seketika menjamur distro di Bandung. Kemudian mulai 2009, 2010 Majalengka juga mulai merembes dunia konveksi itu. Nah, saya sendiri kemudian butuh ruang aktualisasi, butuh ruang informasi, butuh ruang, termasuk ruang nostalgia, bagaimana diaplikasikan dalam sebuah t-shirt, termasuk identitas. Mulailah mencoba membuat vektor dari berbagai ikon-ikon yang ada di Majalengka yang lebih dibilang sebuah citra kota, sculpture, tugu. Bagaimana 2009-2010 juga Majalengka mulai masuk ke wilayah kesadaran arsitektur, membuat penanda-penanda kota itu yang kemudian dikonversi menjadi bentuk desain grafis, kemudian diaplikasikan ke sebuah media t-shirt. Jadi kemudian belakangan sekarang kita juga kita loncat-loncat ceritanya. Belakangan kemudian kita mengenal sekarang ini dengan fenomena media baru, seni media baru, bahwa kemudian media baru itu juga tidak berhenti di satu titik, bahwa kemudian termasuk bagaimana munculnya ruang ekspresi di kaos, ruang ekspresi di dinding dengan seni grafiti dan muralnya, itu pun menjadi sebetulnya menjadi sebuah perjalanan dengan apa yang kemudian sekarang kita ketemu ke fase media baru. Satu hal menjadi ruang aplikasi dan ruang aktualisasi dari berbagai ide, gagasan dan lain sebagainya. Nah, sekilas perjalanan konveksi atau kemudian fenomena distro
dan sekarang juga fenomena distro itu juga mengalami titik stuck tertentu, juga tidak terlepas bagaimana perkembangan perjalanan peradaban kehidupan manusianya itu sendiri. Sementara sekarang secara aktualisasi dan ekspresi itu sudah sangat luas tentunya, bagaimana sekat komunitas dalam berbagai aspek kehidupan juga kemudian punya ruangnya, dari fenomena teman-teman yang asik bermotor, kemudian itu teman-teman yang asik bermusik, teman-teman yang asik di berbagai ruang ekspresi yang lain juga butuh aktualisasi, bahkan sampai ke wilayah identitas kewilayahan bersama. Nah, dari perjalanan peradaban dan kehidupan manusia itu sendiri sekarang berkembang luas dalam berbagai tematik tertentu kan gitu ya, aktivitas keseharian, profesi dan lain sebagainya. Sebut saja bagaimana kemudian kita sangat sering melihat artefak t-shirt dari kelompok bermotor ketika anniversary-nya. Kemudian kita juga sering menemukan artefak t-shirt dari sebuah aktivitas event. Bagaimana kemudian kita sekarang sangat sering menemukan artefak t-shirt hasil dari aktivitas campaign, baik itu produk, profil, dan lain sebagainya. Sehingga saya pikir t-shirt sendiri sekarang juga masih sebagai media baru dalam ruang aktualisasi kebaruan yang sekarang juga terjadi di masyarakat. T-shirt itu kemudian tidak bedanya dengan fenomena tumbuh kembangnya kuliner. Kita dulu hanya bersentuhan dengan produk fenomena t-shirt. Sementara sekarang fenomena kitchen itu sudah sebagai welcome area. Begitupun konveksi. Jangan-jangan konveksi sebagai dapur produksi itu sekarang itu menjadi ruang etalasenya sendiri. Tidak berdiri sendiri antara factory dan outlet. Sekarang factory dan outlet adalah satu package, bisa menjadi kadinya perkembangannya teh ayeuna mahar. Jadi ketika hari sekarang bersentuhan dengan berbagai konveksi, jangan-jangan sekaligus itu adalah etalasenya. Fenomena ayeuna tidak mesti ada alur distribusi yang lain. Sebagai distro itu kan menjadi mata rantai dari factory. Nah, ketika distribusi sekarang itu sudah sangat dimudahkan oleh digital marketing, maka jangan-jangan factory itu adalah sekaligus outlet. Karena distribusinya sudah diselesaikan tugasnya oleh digital marketing. Tinggal berbicara konsep dan tematik, termasuk segmen pasar, desainnya itu sendiri. Desain milik publik. Belum lagi fanatisme style t-shirt berkerah V atau V-neck